kisah yang tak hanya mencerminkan keberanian fisik, melainkan juga keberanian hati serta keimanan yang tak tergoyahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, marilah kita sejenak menyimak sebuah kisah yang tak hanya mencerminkan keberanian fisik, melainkan juga keberanian hati serta keimanan yang tak tergoyahkan. Kita akan menjelajahi babak heroik dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai Perang Badar. Sebuah perang yang tak hanya mengguncang medan tempur Badar pada abad ke-7, tetapi juga masih meresapi dan memberi inspirasi hingga hari ini. Perang Badar, sebuah kisah epik dan heroik dalam kehidupan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, bukan sekadar catatan peperangan, melainkan kisah luar biasa tentang bagaimana kekuatan keimanan bisa mengalahkan segala rintangan dan mendobrak tembok yang seolah tak terkalahkan. Mari kita bersama-sama mengeksplorasi makna mendalam dan faedah yang bisa kita petik dari peristiwa Perang Badar yang tak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga sumber inspirasi untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Awal mula Perang Badar ini dipicu oleh perseteruan antara umat Islam di Madinah dan kaum Quraisy di Mekah. Kaum Quraisy yang telah mengalami kekalahan dalam Perang Badar ingin membalas dendam dan menguasai jalur perdagangan yang penting di wilayah tersebut. Pada saat itu, pasukan muslimin pada awalnya hanya terdiri dari 313 orang. Sementara kaum Quraisy Mekah berjumlah sekitar 1.000 orang. Bayangkan jumlah pasukan kaum muslimin yang sangat kecil dibandingkan jumlah pasukan kafir Quraisy. Pada saat itu pasukan muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang penting dalam peperangan ini ada beberapa yang sangat penting di antaranya, yaitu pasukan muslimin awalnya menghadapi kesulitan dan keterbatasan persenjataan. Kemudian dalam pertempuran yang awalnya tidak merata, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya tidak imbang antara jumlah kaum muslimin dan kafir Quraisy pada saat itu, akan tetapi keimanan, kemudian strategi yang bijaksana dari Nabi Muhammad SAW
dengan izin Allah membawa kemenangan bagi pasukan muslimin. Dan ada peristiwa penting pula pada saat perang Badar ini, yaitu ada bantuan dari regu malaikat yang menjadi penolong kaum muslimin pada saat itu, yang diantarkan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa-peristiwa penting ini, setidaknya kita bisa mengambil pembelajaran. Di antara pembelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa perang Badar ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang tatkala itu benar-benar menyerahkan dan yakin akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam keadaan sulit, keterbatasan pasukan, akan tetapi bagaimanapun ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya, tidak peduli seberapa banyak musuhnya, akan tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala tetap yang pertama dan utama. Dan perang Badar bukan hanya sebuah kemenangan fisik, tetapi juga simbol kekuatan iman dan pertolongan Allah bagi umat Islam. Peristiwa ini pula menjadi titik awal dalam meneguhkan kehadiran Islam di masyarakat Arab pada saat itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadikan keberkahan bagi kita semua, serta kita bisa mengambil banyak faidah dari kisah perang Badar ini, atau mungkin pula kita bisa lebih mendalami di waktu yang lain. Semoga Allah SWT telah memberikan kita kemudahan. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.